Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Furkan Zulkarnain. Pada sesi ini saya ingin menjelaskan terkait Blue Ocean Strategy untuk di perusahaan tempat saya bekerja. Nah, untuk saat ini saya bekerja di ASN Institute, salah satu platform belajar untuk bimbingan orang-orang yang mau lulus CPNS, P3K, Kedinasan, TNI, dan Polri. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang Blue Ocean Strategy, sebenarnya posisi AS Institute saat ini tuh tidak berada di dalam eh, Blue Ocean Strategy tadi gitu. Tapi sebenarnya saat ini AS Institute itu masih dalam kondisi Red Ocean. Jadi benar-benar kita berdarah-darah untuk bisa mengakuisisi satu user, dan user yang sudah diakuisisi pun itu belum tentu langsung bisa memberikan sumbangsi dalam hal keuntungan atau omset gitu. Ya, karena untuk bisa mengubah user-user yang diakuisisi tadi itu memerlukan eh, marketing yang menurut saya tidak sederhana gitu ya. Untuk diyakinkan benar-benar mau membeli produk yang kita tawarkan karena ada berbagai macam opsi. Ya, ada berbagai macam opsi untuk membeli paket bimbingan belajar CPNS P3K Kedinasan TNI dan Polri. Salah satunya adalah kompetitor yang paling sulit menurut saya dikalahkan saat ini adalah kompetitor-kompetitor yang mereka itu memiliki figur. Ya, mereka itu memiliki figur yang mana figurnya adalah seorang CPNS atau eh, orang-orang yang saat ini bekerja dengan status P3K gitu, atau mereka itu lulusan-lulusan sekolah kedinasan gitu. Sedangkan AS Institute itu tidak punya figur-figur yang seperti itu gitu. Nah, namun menurut saya ada beberapa strategi yang ke depannya kalau misalkan AS Institute mau terjun dan mau eh, melakukan inovasi agar tidak hanya berputar di Red Ocean tadi dan segera memasuki wilayah Blue Ocean Strategy, maka ada beberapa strategi yang menurut saya bisa dilakukan. Belajar dari study case yang terjadi sekarang, beberapa platform besar itu yang tadi saya sebutkan kompetitor-kompetitor tadi, itu tidak semuanya memberlakukan yang namanya tryout gratis. Ya, jadi kayak semacam fitur tryout gratis seperti ini tuh tidak semua kompetitor menggratiskan fitur ini gitu. Dan karena AS Institute salah satu dari sedikitnya yang bermain di sini yang menyediakan fitur gratis, maka lewat fitur tryout gratis ini AS Institute berhasil mengakuisisi banyak user. Nah, dari kasus ini saya berpikir bahwa apabila kita mau mengadopsi strategi yang diimplementasikan misalkan seperti Duolingo, salah satu platform belajar bahasa Inggris yang paling terkenal di dunia, yaitu Duolingo berhasil memberikan sumbangsi materi pembelajaran berkualitas tapi bisa diakses dengan atau secara gratis. Ya. Jadi saya mau mengambil acuannya dari Duolingo tadi gitu. Saya berpikir bahwa kalau tryout gratis saja bisa membuat user itu berpaling dan mau menyerahkan data pribadinya untuk mendaftar di Ascent Institute sehingga itu bisa menjadi bahan prospek, maka saya yakin dan percaya bahwa kalau fitur-fitur lain yang ada di Ascent Institute juga diberikan akses gratis walaupun terbatas, misalkan di materi bacaannya ya, atau misalkan di video belajarnya beberapa digratiskan gitu ya, dan kumpulan rekaman belajarnya beberapa digratiskan, maka saya yakin potensi untuk kita bisa mengakuisisi user yang lebih banyak, bahkan kita bisa menarik user-user yang dari platform A, platform B, C dan seterusnya itu masuk ke AS Institute gitu ya. Namun tentunya yang harus dipikirkan di sini bukan hanya bagaimana kita menggratiskan beberapa fitur di AS Institute untuk mengakuisisi, tapi bagaimana keberlanjutannya. Strategi apa yang kita lakukan agar kita tetap bisa menghasilkan profit. Ya, kalau kita mau mengacu pada strategi yang digunakan Duolingo, Duolingo itu menggratiskan materi-materi belajarnya, tapi dia melibatkan ada iklan di sana. Ya. Jadi selalu ada iklan yang muncul, sehingga kalau iklannya mau dihilangkan itu mesti bayar. Ya. Atau misalkan fasilitas belajar gratisnya itu diberikan limit. Jadi misalkan orang belajar kalau sudah durasinya sampai 30 menit misalkan, maka dia harus menunggu dulu 5 jam baru bisa belajar lagi selama 30 menit secara gratis gitu. Dan ini kan ada sesuatu yang kalau misalkan memang basis produknya sudah bagus,
Maka saya yakin orang-orang yang belajar 30 menit terus tiba-tiba masih semangat belajar, tiba-tiba harus ke pending dan harus belajar setelah menunggu 5 jam, itu ada dorongan untuk mereka mau membeli fitur premium. Nah, dan harus juga dipahami bahwa antara fitur gratis dan fitur premium ini lonjakannya harus signifikan. Tidak bisa antara fitur belajar gratis sama fitur belajar premium itu perbedaan kualitasnya secara value itu cuma sedikit gitu. Memang benar-benar harus dipikirkan lonjakannya gitu. Ya, secara experience pada saat orang nonton video belajar yang gratis sama yang berbayar itu perbedaannya harus jelas gitu. Ya, pada saat orang try out yang gratis sama yang berbayar, ya kalau kita kembalikan lagi tadi Essence itu harus experience-nya jauh lebih bagus. Soal-soal yang didapatkan pada saat orang misalkan akses yang tryout gratis dan tryout yang premium itu harus benar-benar berbeda gitu. Sehingga orang merasa bahwa di saat mereka mengeluarkan uang misalkan 200.000 untuk berlangganan, itu benar-benar mereka merasa bahwa eh, hal itu worth it lah. Ya. Value-nya sesuai gitu dengan harganya. Nah, selain memikirkan tentang produk tadi, yang ada akses gratis, kemudian ada premium yang lonjakan kualitasnya harus signifikan, maka menurut saya untuk bisa memenangkan market ya yang sangat banyak pemainnya, kita juga harus menyediakan berbagai macam opsi pembayaran. Ya, kita bisa mengadopsi bahwa saat ini kemudahan-kemudahan diberikan untuk orang-orang yang misalkan mau membeli mobil, membeli motor, membeli handphone gitu, ya atau barang-barang elektronik. Nah, ini juga harus diterapkan di AS Institute gitu. Ya, kalau misalkan kita mau benar-benar bisa mengakuisisi banyak user dan menghasilkan banyak profit dari user-user yang sudah diakuisisi lewat aktivitas marketing sebelumnya, maka kita harus juga menyediakan opsi pembayaran yang bervariasi. Ya. Jadi misalkan contohnya kita bekerja sama dengan Akulaku atau kita bekerja sama dengan Kredivo atau kita bekerja sama dengan ini gitu. Karena rata-rata user yang eh, mau daftar CPNS atau misalkan CPNS lah misalkan. Itu rata-rata kebanyakan fresh graduate yang mereka belum punya penghasilan. Ya. Tapi kalau dikatakan nggak punya uang sama sekali juga itu tidak benar gitu. Mereka punya uang tapi mungkin terbatas. Maka dengan adanya opsi pembayaran seperti Kredivo atau Akulaku itu mungkin eh, memberikan opsi bahwa kalau dia suka dengan produk gratisnya tadi, ya, dia akan berpikir bahwa oke deh nggak apa-apa saya nyicil, bayarnya mungkin lebih mahal. Yang awalnya misalkan saya cuma harusnya bayar 199.000, tapi karena dicicil melalui platform seperti Kredivo atau Akulaku itu saya harus nambah 250, jadi totalnya jadi 300.000 misalkan. Tapi ini dicicilnya bisa 3 bulan sampai 6 bulan misalkan gitu. Itu akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kasusnya seperti tadi keuangannya terbatas itu untuk mau berlangganan gitu. Sehingga kita bisa benar-benar memaksimalkan gitu ya. Orang-orang yang sudah tertarik dengan produk gratis, kita berikan lagi kemudahan akses pembayaran sehingga kita bisa mengakuisisi sebanyak user dan bisa menghasilkan eh, profit gitu untuk perusahaan. Nah, jadi mungkin lebih ke kalau menurut saya jika AS Institute nanti ke depannya mau masuk ke Blue Ocean strategi dan tidak terus berdarah-darah bersaing di Red Ocean tadi, maka saran saya adalah AS Institute harus melakukan tadi gitu. Ya, akses gratisnya bukan hanya di tryout, tapi juga ada di fitur-fitur lain yang sangat-sangat dibutuhkan oleh user, tapi diberikan keterbatasan. Ya, atau misalkan diberikan sedikit gangguan iklan misalkan. Ya, tapi kalau misalkan kualitas produknya memang bagus, maka saya yakin orang akan terdorong untuk mau mengeluarkan uang yang lebih gitu atau mau bayar gitu untuk mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih bagus. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan terkait Blue Ocean strategi. Kesimpulannya memang saat ini Ice Institute belum masuk ke sana gitu. Tapi ke depannya insya Allah Ice Institute juga akan bergerak ke arah sana untuk bisa menjadi top of mind lah di bidang bimbingan belajar CPNS P3K Kedinasan TNI dan Polri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.